Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 881 sampai bab 882. Bab 881 Kekuatan gelap laut beruang. Mata semua orang tertuju pada Ji Fei. Awalnya, ketika Qi Yuan mengambil tindakan, mereka mengira Qi Yuan adalah Ji Fei. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang memiliki kebencian terhadap aliansi seni bela diri. Dan sangat sedikit orang yang bisa menjatuhkan Wen Hua Guang dengan satu gerakan. Tahukah Anda, di Chuzhou, Wen Hua Guang adalah orang yang paling berkuasa selain Xiong Hai. Keduanya telah saling kenal selama bertahun-tahun, menjadi guru sekaligus teman, dan telah mempelajari kisah nyata Xiong Hai. Xiong Hai selalu membina Wen Hua Guang sebagai penggantinya, dengan tujuan agar Wen Hua Guang mewarisi posisinya sebagai pemimpin sekte tersebut. Namun, master seperti itu terbunuh dalam satu gerakan. Hal yang paling menyebalkan adalah pihak lain bukanlah pemilik sebenarnya. Tiba-tiba ada ekspresi kewaspadaan di wajahnya, menatap Ji Fei, siap menyerang. Mata Xiong Hai tertuju pada wajah Ji Fei. Dia agung dan tinggi dengan jaket dan sepatu kulitnya. Dia tampak seperti dewa yang turun dari surga. Dia membawa aura mendominasi alami, akulah raja, yang membuat orang merasakan kekaguman yang tak bisa dijelaskan. Jika dia bukan musuh, dia harus berteman baik dengan pria ini, karena Ji Fei memiliki kesan yang baik padanya, dan momentum seperti ini sangat jarang. Xiong Hai dengan cepat teringat akan kenyataan melalui apa yang dilihatnya di hadapannya. Putranya telah meninggal, saudaranya telah meninggal, dan kebencian ini lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Ji Fei, kamu berperang melawan aliansi seni bela diri kami. Mengapa kamu ingin menyerang anakku? Dia masih menginginkan keadilan? Saya bisa menjawab pertanyaan ini. Xiong Hai juga membenci Qi Yuan, orang yang secara langsung menyebabkan kematian putranya. Dia menatap Qi Yuan dalam diam, matanya setajam elang, seolah dia bisa membunuh Qi Yuan kapan saja. Qi Yuan tidak setuju, seolah-olah dia tidak melihatnya. Saya pikir kamu akan mati hari ini, karena kamu akan mati, maka bawalah putramu untuk mati bersama. Xiong Hai marah. Kamu? Qi Yuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan keheningan. Dan melanjutkan, kamu harus mengetahui karakter putramu, yaitu dia seorang pesolek. Saya khawatir saya tidak dapat memberitahu Anda semua hal buruk yang dia lakukan di kota Chuzhou selama 3 hari. Dan 3 malam, kamu bilang kamu sudah mati. Mungkin lebih menyakitkan baginya untuk hidup daripada mati. Jadi aku di sini untuk membantumu memikirkannya. Xiong Hai sangat marah. Diam, Qi Yuan melanjutkan, mengenai kerja keras, saya tidak menginginkannya. Batuk, batuk. Dalam kemarahan, Xiong Hai tersedak air liurnya sendiri dan tidak bisa menahan batuknya yang hebat. Jangan bersemangat, aku tidak butuh ucapan terima kasih karena telah belajar dari Lei Feng. Kata Qi Yuan sambil melambaikan tangannya, aku akan membunuhmu. Xiong Hai meraung dengan liar, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti terisi udara oleh sebuah peniup, dan seluruh tubuhnya menjadi bulat. Kemudian, seperti bola meriam yang ditembakkan, ia menyerang Qi Yuan. Murid aliansi seni bela diri di sebelahnya merasakan aura yang keras, seolah-olah mereka diterbangkan badai, dan tubuh mereka mundur tak terkendali. Qi Yuan hendak melangkah maju untuk menyerang, mundur. Ji Fei meraung dan kemudian memimpin untuk menyambutnya. Ji Fei tidak menyangka bahwa Xiong Hai di depannya sebenarnya adalah penguasa kekuatan gelap. Dia hanya melihat 3 master seperti itu ketika dia kembali ke Long Kingdom, dan Xiong Hai adalah yang keempat. Yang sebelumnya adalah Zhou Tianfang, Zhou Tai dan Tao Qingsong.
Seni bela diri di Kerajaan Naga juga dibagi menjadi 3 tingkatan: Ming Jin, Accurate Dark Jin, dan Inate Grandmaster. Ming Jin adalah level kebanyakan pejuang. Mereka lebih banyak berlatih kungfu kekuatan eksternal dan hanya tahu cara menggunakan kekuatan otot dan tulang yang mirip dengan orang biasa. Keterampilan kekuatan internal relatif jarang, dan beberapa sekolah tinju dan keluarga seni bela diri terkemuka masih mempertahankan keterampilan kekuatan internal. Zhou Tai dan Zhou Tianfang adalah tipikal praktisi dalam Sekte Merah, jadi mereka memiliki kemampuan seperti itu. Adapun alam bawaan, yang terbagi menjadi 4 alam: awal, tengah, akhir, dan kesempurnaan, tidak mudah untuk dicapai. Mungkin hanya ada beberapa lusin orang di seluruh Kerajaan Naga dalam periode penyempurnaan pasca kelahiran, dan banyak lagi pemilik sasana pencaksilat bukanlah ahli bawaan. Sebelumnya, Wu Ping, pemimpin Liga Seni Bela Diri Kota Nancy, dan Cao Dezhang, pemimpin Liga Seni Bela Diri Kota Ningjiang, bukanlah ahli energi gelap. Mereka hanyalah ahli Ming Jin, dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat ini, Xiong Hai ternyata adalah master dari Anjin. Dia baru saja masuk ke Kyuan Anjin karena pil ambergris, dan dia masih tidak stabil. Ji Fei, karena kamu di sini, itu bagus. Aku akan membunuhmu, lalu membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku. Gerakan Xiong Hai tidak melemah dan dia menyerang Ji Fei dengan seluruh kekuatannya. Bang, ada suara keras, dan setelah Ji Fei meninju Xiong Hai, tubuhnya terbang mundur. Tuan-tuan, kakak Ji, Qi Yuan dan Hu Sueyao berteriak pada saat bersamaan. Ji Fei berhenti lebih dari 20 meter jauhnya. Qi Yuan dan Hu Sueyao berlari cepat untuk melihat luka Ji Fei. Menurut mereka, Ji Fei pasti terluka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terbang sejauh ini. Sebaliknya, murid-murid aliansi seni bela diri di depan mereka tiba-tiba bersukaria. Tuan itu perkasa. Bunuh Ji Fei. Balas dendam untuk Tuan Muda Xiong. Xiong Hai tidak menyangka bahwa dia akan memukul Ji Fei sejauh ini dengan satu pukulan. Dia awalnya mengira Ji Fei akan lebih kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan sekuat Qi Yuan. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melihat ke arah Ji Fei dari kejauhan. Kamu seperti ini, dan kamu masih ingin menantang Liga Seni Bela Diri Kota Chuzhou kami. Bukankah ini keinginan mati? Nak, hari ini adalah hari peringatanmu tahun depan. Ingat, aku tidak hanya akan membunuh saudara-saudaramu, tapi juga istrimu. Aku akan mengubur mereka semua dalam pengorbanan putraku. Ji Fei, jika aku membunuhmu hari ini, itu akan menjadi jalanku untuk tumbuh dan berkembang sebagai tetua di Liga Seni Bela Diri. Aku ingin berterima kasih karena telah menjadi batu loncatanku. Haha, Xiong Hai tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kabarmu, Tuan? Ketika Qi Yuan melihat Ji Fei dipukuli, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya dan berterima kasih atas perlindungan Ji Fei. Ji Fei tersenyum tipis. Aku tidak ada yang salah dengannya. Aku hanya khawatir seluruh tubuhnya akan meledak dan terciprat ke tubuhku, menodai pakaianku. Qi Yuan, Hu Sueyao membeku dan menoleh. Hahaha, Xiong Hai sepertinya telah mendengar lelucon besar dan tidak bisa menahan tawa. Ji Fei, bisakah kamu menyombongkan diri lebih keras? Aku masih. Ketika Xiong Hai mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa perutnya mual. Dan ada kekuatan tak terbatas yang mengalir di sekitar tubuhnya, seperti banjir yang turun dari pegunungan, mencoba menerobos pengekangan. Dia bernapas dengan keras, berusaha mengendalikannya, namun perasaan itu menjadi lebih kuat, bahkan sampai di luar kendali. Xiong Hai ingin mengertakkan gigi untuk mencegah dirinya berteriak, tetapi hidungnya seperti pipa air yang pecah.
dan tiba-tiba dua anak panah darah merah terbang keluar. Dan tubuhnya sudah seperti air mendidih saat ini, mulai melonjak sepenuhnya di dalam tubuhnya, mendidih sepenuhnya. Bang, terdengar suara seperti balon meledak. Lalu tubuh Xiong Hai terlihat terbang ke segala arah seperti angin berdarah. Murid-murid itu mencoba melarikan diri tetapi tidak dapat melakukannya. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah tertusuk oleh ribuan anak panah. Xiong Hai meledak dan semua murid aliansi seni bela diri terbunuh. Bab 882, pembunuhan lain. Xiong Hai tidak mengerti bagaimana dia mati sampai dia meninggal. Dia adalah master dari Anjin, seorang master yang telah berlatih sejak dia masih kecil. Ia dilahirkan dalam keluarga seni bela diri kuno. Dalam masyarakat modern ini, praktisi seperti itu jarang terjadi, namun ia beruntung menjadi seorang praktisi seperti itu. Ketika saya berumur 15 tahun, saya lari dari rumah dan ingin keluar dari dunia, jadi saya datang ke kota Chuzhou. Untuk menyembunyikan kekuatannya, dia menjadi murid aliansi seni bela diri dan tumbuh dari murid yang rendah hati menjadi pemimpin aliansi seni bela diri Chuzhou saat ini. Selama ini, dia sengaja menyembunyikan kekuatan militernya dan sengaja tampil rendah hati. Namun dia selalu ingin menjadi pejuang terbaik di aliansi seni bela diri, dan menjadi penatua adalah langkah kuncinya. Dia sangat meremehkan Liga Seni Bela Diri Kota Nanxi dan Kota Ningjiang yang dipilih oleh Ji Fei sebelumnya, dan bahkan berharap Ji Fei bisa datang untuk menantang Liga Seni Bela Diri dan memberinya kesempatan untuk membuat gebrakan. Tepat ketika dia mengharapkannya, kesempatan datang. Dan Wu Dongfeng juga memberinya janji serius untuk membunuh Ji Fei, yang lebih tua. Ini seharusnya menjadi hal dan kesempatan yang sangat baik baginya. Hari ini, Ji Fei dan yang lainnya datang dan menyebabkan kematian putranya. Dia benar-benar gila. Dia ingin membunuh Ji Fei dan membalaskan dendam putranya. Jadi dia berhenti menyembunyikan kekuatannya dan ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di matanya, Qi Yuan bukanlah lawan, dan Ji Fei dipukul lagi. Dia berhasil dan menang. Tapi dia tidak pernah menyangka akan meledak pada akhirnya. Itu berarti Ji Fei di depannya berada pada level yang lebih tinggi darinya, yaitu dia adalah master yang diperoleh. Itu bahkan menuangkan energi internal ke dalam tubuhnya hanya dengan satu gerakan, menyebabkan dia menjadi benar-benar kacau secara internal. Namun, dia sama sekali tidak menyadari situasi ini. Dia ingin bertanya langsung, tapi sayangnya dia tidak pernah sempat. Dia hanya memejamkan mata selamanya, dan tidak pernah sempat menemukan jawaban atau mengetahui kebenaran. Dan murid-murid yang telah dia latih dengan susah payah selama bertahun-tahun, bersiap untuk menggunakan Chuzhou sebagai markasnya untuk sukses cepat di aliansi seni bela diri, sebenarnya terbunuh oleh ledakannya. Semuanya telah berakhir dan semua yang ada di tempat kejadian menjadi sunyi. Wajah cantik Hu Sueyao menjadi pucat. Jika dia tidak melihat Ji Fei membunuh seseorang sebelumnya, dia akan pingsan karena ketakutan. Qi Yuan memandang Ji Fei dengan mata penuh pertanyaan, karena sekarang dia tidak lagi tahu kekuatan macam apa Ji Fei itu. Dulu, saya merasa hanya ada sebuah kesenjangan. Namun sekarang saya merasa bahwa kesenjangan tersebut adalah sebuah dunia yang sangat berbeda. Sebuah kesenjangan yang sangat besar yang tidak dapat dijembatani. Masalah ini sudah selesai. Ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Aliansi seni bela diri ini datang dengan sangat cepat dan pergi lebih cepat lagi. Mereka yang berdiri di depan pintu dan tidak masuk atau terbunuh oleh ledakan laut beruang merasa seperti mereka telah melihat hantu saat ini, dan terlebih lagi. Muntah terus terjadi, ada begitu banyak daging cincang dan organ dalam di tanah sehingga binatang buas pun akan merasa jijik.
apalagi jumlahnya. Teman sekelas Hu Sueyao awalnya mengira bahwa Xiong Tianfeng akan memberi pelajaran pada Ji Fei ketika dia kembali ke rumah, membuat Hu Sueyao menyesal seumur hidupnya, atau bahkan membuat Ji Fei dan Qi Yuan menyerah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Karena solusinya sangat sederhana, engah, suara kentut tumpul terdengar. Lalu Wang Xin merasakan kakinya dingin dan cairan mengalir keluar. Sementara orang di sebelahnya sudah berteriak. Itu bau, saya tidak tahu apakah itu karena baunya, atau karena rasa takut yang luar biasa untuk bangun setelah ketakutan. Berlari sangat cepat, berlari dengan penuh tekad. Hanya Wang Xin yang tersisa berdiri di sana. Bukannya dia tidak mau pergi, hanya saja kakinya tidak berfungsi dan dia tidak bisa berjalan. Ketika Ji Fei, Qi Yuan dan Hu Sueyao melewatinya, dia merasakan jantungnya berdegup kencang, khawatir dia akan dibunuh. Akibatnya, tidak ada yang memperhatikannya, bahkan tidak ada yang memandangnya. Karena di mata semua orang, dia bahkan tidak sebaik kotoran yang mengalir di antara kedua kakinya. Setidaknya kotoran masih berbau. Apa yang dialami Wang Xin hari ini telah menjadi mimpi buruk seumur hidupnya, bahkan dia harus memakai popok seperti bayi seumur hidupnya. Karena dia gugup dan takut, dia mengompol, sekalipun dia belajar kedokteran, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya seumur hidupnya. Rakyat perbanyak berbuat baik adalah cara yang benar. Pada akhirnya, dia dirugikan oleh keserakahan dan ketidaktahuannya sendiri, sehingga dia tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Sueyao, kamu mau kemana? Ji Fei bertiga keluar. Hu Sueyao telah tenang saat ini, menatap Ji Fei dengan penuh semangat, mengedipkan matanya yang besar dan berair, saya datang ke Chuzhou untuk melihat dedaunan musim gugur di Chuzhou. Setelah berbicara, dia berhenti dan menatap Ji Fei. Kata-kata berikut tidak terucap, namun maknanya jelas, yakni ia berharap Ji Fei bisa menemaninya. Tuan, saya merasa sedikit tidak nyaman, saya perlu ke kamar mandi. Qi Yuan sangat pintar dan menemukan alasan untuk menghindarinya. Ada dua orang yang tersisa di tempat kejadian. Ji Fei sekarang ingin segera kembali ke kota Ningjiang. Lagi pula, dia tidak terlalu lega dengan Li Ruoxi. Tapi melihat ekspresi menyedihkan Hu Sueyao, dia tidak tega menyakitinya, dan akhirnya berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat dedaunan musim gugur di Chuzhou. Benarkah? Bagus sekali. Hu Sueyao langsung menjadi bahagia seperti seorang gadis kecil, berlari ke sisi Ji Fei dan memeluk lengan Ji Fei. Sepertinya dia takut Ji Fei akan menyesalinya dan menolak pergi. Ji Fei mengetahui niat Qi Yuan dan tahu bahwa dia tidak akan pergi, jadi dia langsung menghentikan mobilnya. Segera dia naik taksi. Awalnya dia ingin duduk di depan, tetapi ditarik oleh Hu Sueyao untuk duduk di belakang. Hu Sueyao menyandarkan tubuhnya di lengan Ji Fei, sangat menikmati momen ini dan berharap waktu yang singkat ini akan menjadi selamanya. Ji Fei ingin melarikan diri. Kakak Ji Fei, apakah kamu tidak mengenaliku sebagai saudara perempuanmu? Hu Sueyao bertingkah genit dan hampir menangis, dan itu sangat menyentuh. Ketika Ji Fei mendengar kata, saudara perempuan, dia langsung tidak berkata apa-apa. Jadi dia bersandar di bahunya dengan santai. Mereka berdua tidak banyak bicara, mereka hanya duduk diam. Pengemudi di depan juga tidak berbicara dan hanya berkonsentrasi mengemudi. Ji Fei juga perlahan-lahan menjadi santai. Tiba-tiba, Ji Fei merasakan hawa dingin mengalir di belakangnya, dan dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat apapun kecuali sandarannya. Ia masih merasa sangat jernih, dan langsung duduk tegak dan melihat ke belakang mobil. Pengemudi di depan tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobil menabrak pohon besar di depannya seperti kuda liar. Ji Fei langsung menyadari ada yang tidak beres.
tiba-tiba memeluk Hu Sueyao, dan mengulurkan tangan untuk mendorong pintu mobil. Tetapi pintunya telah dikunci oleh pengemudi. Haha, Jifei, hari kematianmu telah tiba hari ini. Mari menemanimu di jalan menuju neraka. Setelah pengemudi selesai berbicara, dia menunjukkan senyuman garang, menginjak pedal gas mobil dan terbang keluar. Bersambung.